Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Alhamdulillah, amazing. Allahu Akbar. Yes. Okay. Today we are going to talk about chapter 5. It's about people around us. Ya. Jadi bab 5 ini kita akan membahas tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, siapa saja ada orang-orang yang di sekitar kita? Nah, kita akan pelajari ini ya. But before we continue our lessons, you can check your book, unit 5, unit 5, page 100, page 60, halaman 60, activity 2, listen and repeat, underline the stress syllable: father, mother, brother, sister, daughter, son, brother-in-law, sister-in-law, father-in-law, mother-in-law, grandfather, grandmother, granddaughter, grandson, nephew, niece, aunt, uncle, wife, husband, cousin. Silakan antum latihan mengucapkan ya. Boleh pakai bantuan aplikasi seperti Dictionary dan sebagainya. Kemudian kerjakan activity 3 ya. Kerjakan activity 3 and 4 ya. Nah, bisa di scan dulu menggunakan aplikasi dari Erlangga ya. Nah, okay, let's continue our lessons. Yeah, people. Okay. Which one is father? Yes, you're right. Yeah, the father is the man in white t-shirt ya, yaitu yang pakai baju kaos ya, kaos pakai kaos warna putih yang tua. Nah itu father. Which one is mother? Ya, yeah, good. Mother is she who has long brown hair ya, yang punya rambut panjang berwarna coklat. Which one is the son? Yes, the son is someone who wears t-shirt ya, yang menggunakan apa namanya kemeja ya. And which one is daughter? Yeah, the daughter is someone who wears white blouse ya, yang menggunakan blouse warna putih. Father artinya ayah, mother ibu, son anak laki-laki, daughter anak perempuan. Okay. Do you have any sister? Do you have any sister? Ini apakah antum punya saudara perempuan? I don't have any sister. Ana tidak punya saudara perempuan. I don't have any sister. Perhatikan kata have. Have itu sering diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya punya ya. Do you have any sister? Apakah antum punya saudara perempuan? I don't have any sister. Ana tidak punya saudara perempuan. Do you have any brothers? Apakah antum punya saudara laki-laki? Yes. Ya, I have 3 brothers. Ana punya 3 saudara laki-laki. How about you? Bagaimana kalau kamu? I don't have any brothers. Ana tidak punya saudara laki-laki. But I have 2 sisters. Tapi Ana punya 2 saudara perempuan. Okay. Asking for and giving information using have. Jadi meminta dan memberi informasi menggunakan have. Tadi have sudah kita tahu artinya itu kalau di dalam bahasa Indonesia have itu artinya punya ya. Nah, punya. Oke, perhatikan ini bentuk positifnya I have ya. Ana punya, you have, antum punya. She has. Nah, kalau she, he, it itu bukan have tapi pakainya has ya. She has, dia punya. He has, dia laki-laki punya. It has, dia punya. We have, kita punya. They have, mereka punya. Nah, ini bentuk positif ya. I have 2 sons.
Nah, Ana punya 2 anak laki-laki. You have one brother. Antum punya seorang saudara laki-laki. She has 2 sisters. Dia perempuan punya 2 saudara perempuan dan seterusnya. Bagaimana kalau kalimat negatifnya? I don't have any daughters. Ya, pakai any ya. Kalau kalimat negatif, usahakan I don't have, aku tidak punya, tambahkan any di sana ya. I don't have any daughter. Ana tidak punya anak perempuan. You don't have any sister. Antum tidak punya saudara perempuan. She don't have a father. Mas saya punya ayah. She don't have money. Dia tidak punya uang. She doesn't have uh, an expensive bag. Dia tidak punya sebuah tas mahal dan lain sebagainya. Kemudian untuk kalimat tanya, do I have? Nah itu. Ya. Do I have a daughter? Apakah anak punya seorang anak perempuan? Do you have sisters? Apakah antum punya saudara perempuan? Nah, kalau she, he, it itu bukan pakai do ya, tapi does. Does she have? Nah, yang has itu berubah menjadi have ya. Di kalimat negatif juga sama. Kenapa berubah menjadi has? Nah, berubah menjadi have karena sudah ada does ya. Nah, jadi di mana? Di sini. Nah, di sini ini ada does not, ada does, ada do. Nah, jadi have-nya ini semuanya have ya. Kalau di kalimat negatif tidak ada has seperti ini ya. Nah, tidak ada has seperti ini. Jadi has itu dipakai hanya di dalam kalimat positif saja. She has, he has, it has. Nah, tapi kalau di dalam kalimat negatif ini ada tambahan does not ya. Nah, perhatikan. Does not. Kalau I do not, you do not, we do not, they do not. Tapi kalau she, he, it itu tambahnya negatifnya does not. Has-nya dikembalikan kepada have ya. Jadi she does not have any sister. Dia tidak punya saudara perempuan. He does not have any brother. Dia tidak punya saudara laki-laki. Ya. Ya, ini juga sama ya. Jadi has ini berubah menjadi have kembali. Kenapa? Karena di depannya sudah ada does ya. Jadi tidak usah lagi pakai has tapi pakai have. Oke. Seperti itu ya. Ya. Ya, sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Oke, perhatikan bentuk kalimatnya. Do you have any children? Apakah kamu punya anak? Nah, kalau dijawab, yes, I do. Nah, yes, I do. I have one child. Anak punya seorang anak. Do you have any nephews? Apakah antum punya keponakan? No, I don't. Tidak, anak tidak punya. Perhatikan jawaban yes. Yes, ini kembali ke depan ya. Yes, I do. Ke sini ya. Nah, jadi sebentar. Nah, ini kalau yes, ini kembali ke do-nya kembali ke depan sini ya. Nah, itu ya. Do you have any nephew? No, I don't. Nah, ini no, I don't. Ini kalau negatif. Kalau mengingkari ya. Does she have any sons? Apakah dia punya anak laki-laki? Yes, he does. He has 5 sons. Dia punya 5 anak laki-laki. Does he have any brothers?
Apakah dia punya saudara laki-laki? No, she doesn't. Tidak, dia tidak punya. She doesn't have any daughters. Kok nggak nyambung ini ya? Ini salah nih. Dari Erlangganya. How many brothers do you have? Berapa saudara lelaki yang antum punya? I have two. Anak punya 2 saudara. Ya. Pay attention. Silakan perhatikan. Ini cara apa namanya? Penggunaan kata benda ya dengan hitungan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada regular, ya. Kalau singular, one sister, yang artinya satu orang saudara perempuan. Tapi kalau two sisters, nah kalau two 2 orang atau lebih, itu kata bendanya harus ditambahkan s di bagian ujungnya ya. Jadi two sisters, 2 orang saudara perempuan. One brother. Nah, kalau one brother hanya satu, ininya brothernya tidak ditambah s ya. Tapi kalau lebih dari satu, brothersnya harus ditambahkan s di ujungnya ya. One brother, 3 brothers. Ya. Kemudian one nephew, 5 nephews. One uncle, 6 uncles. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kata benda yang lebih dari satu ujungnya harus diberikan tanda S seperti ini ya, ditambahkan S. Ya, ini tanda bahwa kata benda tersebut berjumlah plural, jamak ya, lebih dari satu buah ya. Tandanya kata benda tersebut ditambah akhirannya S ya. Jadi ada juga yang irregular. Nah, irregular itu tidak di luar kebiasaannya. Jadi tidak tentu. Nah, kalau ini kan kita mudah tinggal menambahkan S ya. S dan sebagainya. Dan kebanyakan kata benda itu bentuknya regular ya. Jadi kita kalau lebih dari satu tinggal tambahkan S saja. Tapi ada beberapa kata benda yang memang irregular, jadi tidak beraturan. Nah, ya, kenapa tidak beraturan? Karena ini nggak bisa kita tambah S ujungnya, tapi ada bentuk tersendiri ya, bentuk jamannya ada tersendiri. Nah, contoh ya, one child, satu orang anak. Nah, one child, satu orang anak. One man, seorang laki-laki. One woman, satu orang perempuan. Tapi kalau bentuknya plural, lebih dari satu, di two children ya, tidak ditambahkan s, two childs, tidak seperti itu, tapi two children ya. Four men, tidak four months ya, tidak ditambahkan s tapi four men, ada bentuk khususnya ya. Three women ya, kalau ini one woman, three women, one woman, three women ya. Bedanya hanya dalam penulisan ya. Kalau yang singular itu dibacanya woman, ditulisnya pakai A. Nah, kalau yang plural ditulisnya pakai E ya, dibacanya women. Okay, thank you very much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.